Pemirsa, krisis air bersih dampak dari musim kemarau mulai dirasakan warga di tanah air. Kemarau juga membuat para petani mengalami gagal panen. Warga desa Kertajaya, Cilacap, Jawa Tengah harus menuruni bukit menuju sungai berjarak 1 km untuk mencuci pakaian hingga mandi. Kegiatan ini terpaksa dilakukan karena sejak 2 bulan kemarau membuat sumur warga mengering. Sungai Cihaur saat ini jadi andalan warga. Warga membuat sumur buatan sepanjang sungai untuk diambil airnya. Jika air dalam lubang kecil ini sudah bersih, nantinya akan dibawa pulang. Sementara untuk memasak dan minum, warga harus membeli air seharga Rp7.000 per galon. Sumur-sumur pada kekeringan. Kekeringan ini udah berapa lama nih Pak? 2 bulan. 2 bulan. Iya. Untuk kayak kebutuhan masak dan sebagainya itu gimana Pak? Itu beli. Satu jerigen tuh 7.000. Belinya di mana Pak? Di tangga sebelah. Kepake berapa lama itu Pak? Satu jerigen Pak? Ya kalau buat minum tuh 2 hari apa 3 hari. Khusus untuk minum. Tapi kalau untuk mandi dan cuci selalu di... Iya, selalu di sungai. Sampai dengan hari terakhir kita sudah mendistribusikan sebanyak 25 tangki atau setara dengan 121.000 liter air bersih yang diperuntukkan bagi sekitar 1.200 sekian kakak atau 4.600 sekian jiwa yang ada di kebun. Kesulitan air bersih juga dialami ratusan warga di 2 RW di Desa Pasir Gao, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor. Setiap hari, warga antri dengan membawa jerigen dan galon untuk mengangkut air. Menurut pengakuan warga, sejumlah sumur sudah mengering karena tak kunjung hujan. Sementara air PDAM belum masuk ke wilayah mereka. Warga terpaksa membeli air galon untuk keperluan sehari-hari seperti masak dan minum. Depannya kita yang berencana akan memaksimalkan sumber air yang ada di bawah gitu kan, untuk bisa mengalir ke atas. Dan juga kita berencana juga untuk membuat danau buatan untuk menahan air atau resapan air sehingga pada musim kemarau seperti ini itu bisa dimaksimalkan. Kekeringan juga berimbas pada hasil pertanian di Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Alhasil, panen produksi sayuran berkurang dari biasanya 1 ton, kini hanya menghasilkan 5 kuintal sayuran. Lagi-lagi, penyebabnya karena 1 bulan terakhir kesulitan untuk mengairi lahan. Selain tidak turun hujan, air sumur tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Petani berharap agar adanya bantuan air dari pemerintah setempat berupa sumur bor untuk mengairi lahan perkebunannya agar tidak gagal panen. Tim Liputan iNews melaporkan. Sayembara menangkap warga pembuang sampah sembarangan di wilayah Cilangkap, Depok, Jawa Barat dengan hadiah uang tunai. Tumpukan sampah membuat warga resah. Bener-bener ini orangnya. Tumpukan sampah dari buntalan plastik hingga kasur bekas sengaja dibuang di pinggir jalan di Cilangkap, Tapos, Depok oleh sejumlah warga. Bukan karena telat pengangkutan sampah, namun para warga sengaja menimbun. Pihak kelurahan dan warga akan memasang portal di perbatasan dan membuka sayembara bagi warga yang bisa menangkap pelaku pembuang sampah. Sayembara bagi siapapun yang bisa mendapatkan atau menangkap tangan para pelaku pembuang sampah liar, itu akan ada hadiah dari saya. Warga akan tetap memasang portal di wilayahnya agar para pelaku pembuang sampah tak lagi beraksi di akses jalan ini. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Seorang remaja putri berusia 15 tahun di Kabupaten Sampang, Jawa Timur diruda paksa oleh 27 pria. 12 pelaku telah ditangkap, 1 diantaranya ditangkap di dalam bus antar kota. Salah satu pelaku pemerkosaan terhadap remaja putri 15 tahun ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Sampang di dalam bus antar kota di wilayah Bangkalan saat hendak kabur keluar kota. Kejadian bermula pada bulan Februari lalu saat korban tengah sendirian di sebuah taman di kawasan Sampang untuk menunggu kedatangan temannya. Sekelompok pelaku tiba-tiba menghampiri korban dengan membujuk rayu korban. Korban juga sempat dicekoki minuman keras hingga diperkosa di 3 lokasi berbeda. Jumlah pelaku perkosaan 27 orang. 12 pelaku telah ditangkap sementara 15 orang lainnya masih dalam pengejaran petugas.
Juli kita tangkap lagi 5 orang. Salah satunya perjalanan menuju Surabaya ditangkap di Bangkalan. Jadi yang sudah kita tangkap ada 12 orang. Selanjutnya mereka melakukan pencabulan ini sebanyak 6 kali. Nah, 6 kali di sini di bulan Februari sebanyak 3 kali, bulan Mei 2 kali, bulan Juni 1 kali. Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Sampang, Jawa Timur, Fathur Rahman, iNews melaporkan. Polresta Solo menangkap 2 orang pelaku pembuangan bayi di toilet kereta api. Sebelumnya seorang bayi ditemukan di KA Sancaka pada 4 Juli 2026. NIZ, wanita berusia 25 tahun, dan HDP, pria 31 tahun. Mereka tega membuang bayi yang merupakan hasil hubungan di luar nikah. Peristiwa bermula pada Sabtu 4 Juli 2026. Polresta Solo menerima laporan penemuan bayi laki-laki di toilet wanita gerbong eksekutif KA Sancaka, jurusan Yogyakarta Surabaya di stasiun Solo Balapan. Bayi laki-laki itu diperkirakan baru berusia 4 hari saat ditemukan. Berdasarkan olah TKP, polisi berhasil mengamankan pelaku. Dari hasil pemeriksaan, mereka memiliki hubungan di luar nikah hingga sang wanita hamil. Sebelumnya, pada 1 Juli, NIZ melahirkan seorang diri dan langsung menemui HDP. Kemudian, mereka membahas nasib bayi malang tersebut. Keduanya sempat mendatangi panti asuhan, namun ditolak karena prosedur tidak terpenuhi. Mereka pun sepakat untuk meninggalkan bayi di tempat umum, dan keduanya berangkat menuju stasiun Lempuyangan. Saat melintasi gerbong eksekutif KA Sancaka, sang pria mengusulkan agar bayi ditinggalkan di kereta. Tersangka meminta ide untuk meninggalkan bayi di gerbong kereta api, yaitu di gerbong eksekutif. Kemudian NIZ kembali naik gerbong dan menaruh bayi yang umurnya 4 hari itu di toilet wanita gerbong eksekutif, sementara yang laki-lakinya menunggu di pintu gerbong. Setelah bayi ditinggal, keduanya bergerak menuju terminal Jombor untuk naik travel ke Tegal. Kini, keduanya terancam pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda hingga 200 juta rupiah. Koresponden Septiantoro, iNews melaporkan. Anggota Polres Tegal Kota, Aibtu Nuridin terancam dipecat dari kepolisian setelah terbukti melanggar kode etik profesi Polri. Aibtu Nuridin terbukti melakukan penganiayaan terhadap istri sirinya. Sidang kode etik digelar di ruang sidang bidang Propam Polda Jawa Tengah di Semarang. Aibtu Nuridin hadir mengenakan seragam lengkap. Sejumlah saksi turut dihadirkan termasuk Kapolsek Tegal Selatan selaku atasannya. Sidang dipimpin oleh AKBP Edi Wibowo selaku Kasubit Sunlu Hukum Bitkum Polda Jawa Tengah. Majelis memeriksa keterangan para saksi dan terperiksa. Kasus yang menjerat Aibtu Nuridin masuk dalam kategori pelanggaran berat. Selain dugaan penganiayaan yang bersangkutan terlibat penyalahgunaan narkoba serta menjalin hubungan dengan perempuan di luar ikatan pernikahan yang sah sejak tahun 2023. Di mana yang bersangkutan diduga melakukan pelanggaran, yaitu melakukan hubungan dengan perempuan di luar ikatan perkawinan yang sah. Dan juga yang bersangkutan diduga melanggar penyalahgunaan narkoba. Aibtu Nuridin terancam sanksi terberat berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dari Dinas Kepolisian. Putusan dibacakan dalam sidang kode etik yang digelar di bidang Propam Polda Jawa Tengah. Dalam persidangan terungkap, Aibtu Nuridin terbukti positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama. Atas pelanggaran ini, majelis menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH serta penempatan khusus selama 8 hari. Saling mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan melakukan hubungan badan. 2.
di rumah milik terduga pelanggar di Desa Kalipucang, RT 10 RW 3, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, sejak kenal pertama tahun 2023 sampai dengan bulan September 2025. Selanjutnya, terduga pelanggar mengajak saudari Ita Amanandur mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. Majelis Hakim menyatakan tidak ada faktor yang meringankan, sedangkan hal yang memberatkan adalah perbuatan dilakukan secara sadar, sengaja, dan diketahui melanggar kode etik profesi Polri. Aibtu Nurudin menyatakan akan mengajukan banding atas vonis pemberhentian tidak dengan hormat yang dijatuhkan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Seorang pria mencuri bahan bakar solar dari salah satu truk trailer pengangkut sampah milik Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Pelaku beraksi seorang diri membawa selang dan drigen. Seorang pria nekat mengambil bahan bakar dari salah satu mobil pengangkut sampah milik Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta di Jalan Raya Cilincing, Jakarta Utara. Pria ini melakukan aksinya di siang hari dengan menggunakan selang dan membawa drigen saat mobil truk berada dalam kondisi berhenti di depan halte. Pelaku menaruh drigen berisi bahan bakar hasil curiannya ke lahan kosong agar tidak diketahui orang. Memang saya cari fakta sendiri, samperin ke tempat titik salah satu TPS yang ada di dekat sana itu yang memiliki dan ada terparkir mobil yang kira-kira jenisnya sama begitu. Untuk memastikan apakah spot bagian truk yang dia sedot itu benar bagian bahan bakar atau bukan. Dan ternyata itu benar bahan bakar begitu. Warga berharap polisi melakukan penelusuran dan menindak tegas pelaku. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas gabungan dari Sudin Sosial Jakarta Barat bersama Satpol PP serta kepolisian menggelar operasi penertiban pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS di sejumlah titik taman dan kolong jembatan di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam operasi ini, belasan orang dibawa petugas ke Panti Sosial Kedoya untuk dilakukan pembinaan. Seorang wanita berteriak histeris saat terjaring operasi penertiban yang digelar petugas gabungan di Cengkareng, Jakarta Barat. Ibu dua anak ini bersikeras menolak dirazia petugas. Namun petugas akhirnya dapat membujuk ibu bersama dua anaknya tersebut dibawa dari lokasi. Penolakan serupa juga dilakukan seorang wanita PPKS lainnya ketika hendak dirazia petugas. Sedikitnya 13 orang yang tinggal di sejumlah taman dan kolong jembatan turut terjaring razia. Setelah didata, belasan orang dibawa petugas ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat untuk dilakukan pembinaan. Dari Jakarta, Miftah Fulgani, iNews melaporkan. Pemirsa, Jakarta Fair Kemayoran 2026 akan segera berakhir besok. Pengunjung berburu promo dan diskon besar-besaran di PRJ. Informasi lengkapnya usai jeda tetap di Sindo Sore.